Panja Cabang Nahdlatul Ulama ketiga Kabupaten Cirebon tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Berdoa dulu, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dalam aroma bersama Kawalanku saya nyatakan dibuka. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama, yaitu di acaranya Jalan Santai dan Senang yang diadakan oleh Aroma. Tentunya mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dan dimudahkan segala urusannya. Yang penting waras, bergas, sugi beras barang akas ya Bu. Ya, amin ya robbal. Amin. Ya, alhamdulillah, semoga aroma ini kedepannya selalu tambah maju, tambah sukses dan tambah tinggi usahanya. Amin ya robbal. Amin. Sama kulkasnya, aduh. Gimana acaranya, seru-seru? Wah. Kami ucapkan selamat, mudah-mudahan si Persendur Jati ini lebih maju lagi. Teknologi ini harus kita miliki, tapi dengan adanya teknologi ini kita banyak kemudahan-kemudahan, tapi di samping kemudahan ini kita juga banyak tantangan. Maka kami minta bisa bekerjasama dengan Siper ini, potensi dan galian permasalahan dan potensi di Kabupaten Cirebon ini. Selanjutnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara program pelatihan bahasa dan budaya Jepang bagi masyarakat Kabupaten Cirebon yang tidak mampu dan berprestasi saya nyatakan dibuka.
kita tentunya semua ingin anak-anak kita dan keturunannya ini supaya kita ini sehat. Dari sehat inilah anak-anak kita dan kita akan bisa kreativitas, dan tentunya anak juga akan bisa belajar dengan baik dan menjadi anak-anak yang pintar. Sekolah unggulan ini kami minta harus menjadi contoh ya, yang 3 SMP dan 6 SD ini. Maka saya minta kepada sekolah yang di launching ini itu harus menjadi perhatian Pak Adis, karena perubahan ini bukan sekedar kita launching, tapi juga para gurunya dan kepala sekolahnya itu harus merubah pola pikir dan mindsetnya. Nah, di lingkungan dan di keluarga ini menjadi perubahan asalnya dari sekolah. Makanya di sana ada budaya. Budaya ini asalnya dari sekolah. Dari sekolah ini diciptakan yang baik menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan anak-anakannya ini nuruti para guru-gurunya, lalu dilaksanakan di rumahnya. Gurunya juga menjadi contoh di rumahnya, anaknya juga menjadi contoh di rumahnya, lalu bertahun-tahun menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan inilah menjadi budaya. Aturan-aturan itu berdasarkan kajian. Jadi LP Ma'arif ini di sana satu lembaga bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, pendidikan Ma'arif itu sekarang bagaimana para pengurus itu mengkaji? Apakah memang sudah baik di Cirebon? Apakah belum jalan? Nah, itu harus dibahas. Dari dibahas itulah lalu dilaksanakan. Atau sinergitas, dan kita harus melakukan komunikasi tadi dengan berbagai macam latar belakang para guru ini. Semuanya tadi karena kita ini harus sabar tuh pelan-pelan. Penyelesaian masalah sampah yang utamanya daya Cirebon Timur sekarang sudah sangat memprihatinkan, tapi sebagai pemerintah daerah ya saya mewakili Pak Bupati supaya sedikit demi sedikit membereskan menyelesaikan masalah sampah. Yang keduanya terkait administrasi tapi supaya bisa disampaikan kepada para guru terkait administrasi ini supaya bisa nanti tertib administrasi terutamanya pelaksanaan supaya nanti di tanggal 20 di bulan Desember tahun ini
semua administrasi dari desa ini sudah selesai dan sudah tetap sama APBD supaya nanti di bulan Januari ini bisa ada pencairan. Jalan di Cirebon insya Allah dibantu ke Jawa Barat. Dalam riwayatnya ada nabi yang memahami bahasa ular, ada nabi yang memahami bahasa binatang. Itu sesungguhnya adalah kerangka pemahaman bahwa manusia yang menjadi penerus Nabi Muhammad SAW sesungguhnya dia harus bisa memahami bahasa Nabi Sulaiman, harus bisa memahami penyerahannya Nabi Isa alaihissalam, harus bisa memahami kegagahan dalam menguasai teknologi Nabi Musa alaihissalam. Maka seluruhnya diwujudkan dalam nama Nabi Muhammad SAW. Mantap, mantap. Jalan di Cirebon insya Allah dibantu ke Jawa Barat. Kayak sekda. Ya. Gubernur gas posten. Lamun teh berarti sekda sareng Wagub datang. Terkait dengan tadi hukum, maka di sini kan ada bagian hukum. Nah, nanti kita jangan sampai karena keinginan kita pengen membantu masyarakat, tapi kita nabrak aturan gitu Pak. Maka nanti bersosialisasikan ke masyarakat atau bikin surat edaran atau pas lagi daftar itu nanti dikasih persyaratan oleh dari dinas dari PMS ini harus pergi ke dinas LH misalkan ke PUTR atau ke apa, nah dan nanti di situ dijelaskan ya Pak itu berapa hari untuk mengurus misalkan di LH itu berapa hari supaya ada kepastian yang tetap Pak dari masyarakat begitu Pak. Jadi tidak lama Pak kita bicaranya itu Pak di situ Pak. Nah, itu jangan sampai dan saya juga Pak tidak mau kayak nanti di kemudian hari itu kan nanti terjadi permasalahan Pak. Jadi kita pengennya ya aman semua, nyaman semua gitu Pak. Kita selaku pemerintah daerah aman, nyaman, gitu pengusaha pun juga begitu. Sekarang orang tua nggak boleh lagi takut sama anak-anaknya. Kalau anaknya bangkang, anaknya melawan, laporkan ke gubernur, kita bawa ke kantor polisi, kita bawa ke barak TNI. Setuju nggak? Udahlah Pak, ini anak kecil Pak Deddy, harus diperhatikan kebebasannya. Kebebasannya bacok orang pakai parang. Bener nggak? Di Cirebon banyak nggak? Di Cirebon banyak nggak? Banyak. Motorna teu mayar pajak. Kenapotna brong, huang. Indungna keur kieu. Bener nggak? Harus dirubah nggak? Harus diperbaiki nggak? Harus diarahkan tidak? Apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran saya? Saya secara genetik dari ibu turunan dari Cirebon, dari ayah turunan dari Sumedang. Saya punya tanggung jawab. Ini provinsi harus menjadi provinsi yang terbaik di Indonesia. Ini provinsi rakyatnya tidak boleh ada yang rumahnya roboh. Ini provinsi tidak boleh ada rakyat yang tidak punya listrik. Ini provinsi tidak boleh ada rakyat yang lapar. Ini provinsi tidak boleh ada rakyat yang tidak sekolah. Ini provinsi tidak boleh ada rakyatnya yang sakit, yang tidak bisa diobati. Ini provinsi seluruh rakyatnya harus ada negara hadir mendampinginya dalam duka maupun suka. Itu esensi kepemimpinan saya.
ada yang belum tercovernya ada berapa syukur-syukur apakah itu peraturan dari pusat kita. Pemerintah ini kan ada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah daerah, harus semua mengcover masyarakat yang tidak mampu. Dan kalau untuk memfasilitasi ini ada satu yang mampunya, ini masyarakat Kabupaten Cirebon ada berapa yang dianggap mampu, kan ada mungkin ada kriterianya. Memberikan santunan kepada pekerja migran Indonesia yang bermasalah karena ini sudah merupakan kewajiban kami, dan bukan hanya ini Pak, kami juga tadi di atas lagi berupaya supaya memberikan tanggungan terkait dengan kesehatan dan juga sinkronisasi terkait dengan BPJS kesehatan yang di Kabupaten Cirebon di tahun ini kita belum bisa mendapatkan hak istimewa. Kami lagi berupaya supaya semua masyarakat Kabupaten Cirebon ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah dan maksimal. Saya berterima kasih kepada semua pihak, kepada Disnaker yang sudah membantu dan bekerja keras terhadap PMI yang ada di Kabupaten Cirebon. Pada acara lepas dan sambut Dandim 0620 Kabupaten Cirebon dari Bapak Letkol Infantri Aditya Wira Ruspati SE kepada Bapak Letkol Infantri Muhammad Yusron SAP. Saya sangat bersyukur keberadaan Bapak Letkol Infantri Aditya Wira Ruspati SE membawa warna lain bagi Kabupaten Cirebon. Langkah-langkah operasional yang dilakukan oleh Bapak selama bertugas banyak memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Khusus kepada Bapak Letkol Infantri Muhammad Yusron SAP, saya merasa yakin dan percaya keberadaan Bapak dan memberikan kontribusi yang positif untuk percepatan pembangunan dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Cirebon. Saya berharap untuk meningkatkan efektivitas verifikasi lapangan ini, para anggota gugus tugas menjadi responden aktif dan memberikan penjelasan yang detail mengenai kegiatan yang telah dilakukan selama ini, sehingga dapat menjadi bukti penguatan penilaian mandiri yang telah dilaksanakan.